Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari pertama nama saya Jafarel Dwi Arnado, Muhammad Ronald Istiwarat Moko, Ryan Vivo Kanada, Ojaki Madafil Yuska. Di sini kita akan meresensi buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini terdiri dari 262 halaman yang diterbitkan oleh Harriman House pada tahun 2020. Yang mana buku ini adalah cetakan edisi revisi pada bulan November 2023. Buku dengan judul The Psychology of Money juga sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Supaya kamu mengetahui cara untuk mengelola keuangan dengan baik, maka kamu bisa membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judul saja sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang. Dari 262 halaman itu, Morgan Housel sebagai penulis buku The Psychology of Money membuat 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan duit, dengan manusia. Selain itu, penulisan pembuatan cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Lebih ringan lagi, 19 cerita pendek yang ada di dalam buku ini merupakan kisah nyata dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dua orang itu bernama Al dan Israel, merupakan seorang yang berprofesi sebagai petugas kebersihan pom bensin Amerika Serikat. Sementara itu, Richard Fortken adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Ia merupakan lulusan Universitas Harvard dan berprofesi sebagai eksekutif di perusahaan manajemen investasi Merrill Lynch. Ronald yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan penghasilannya tidak sebanyak Richard ternyata lebih mampu mengelola keuangan yang dimiliki. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan Ronald memiliki perilaku dan gaya hidup yang sederhana, serta ia selalu rajin untuk menyisihkan uang yang dimilikinya untuk masa depan, atau bisa dibilang Ronald rajin menabung. Sementara itu, lain halnya dengan Richard Foscon yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Mengapa begitu? Karena ia memiliki perilaku dan gaya hidup yang sangat boros, sehingga ia tidak bisa menyimpan uang untuk masa depan. Selain itu, pada krisis ekonomi pada tahun 2008, ia harus menyatakan bahwa dirinya mengalami kebangkrutan. Pada bagian akhir cerita pendek yang ada di dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel ingin memberikan saran kepada pembaca kalau kekayaan yang sudah dimiliki sebaiknya dipertahankan. Mempertahankan kekayaan merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan agar kekayaan yang dimiliki tidak hilang begitu saja. Buku ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti dan setiap cerita yang ada pada 19 cerpen ini sangat mudah dipahami. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Pesan dan makna yang mudah dimengerti atau dipahami. 2. Bisa dibaca oleh kalangan usia berapapun. 3. Cerita pendek diambil dari kisah nyata. 4. Terdapat beberapa sindiran. Namun setiap cara atau saran yang ada di dalam buku ini tak semuanya bisa diterapkan dengan mudah. Bahkan ada juga cara yang sulit untuk diterapkan. Hal ini karena kondisi keuangan dan perjalanan seseorang selalu berubah-ubah. Buku ini sangat cocok untuk dibaca bagi semua kalangan, terutama siapapun saja yang ingin lebih bijak dalam terarah mengatur keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.